Begini cara bankir menguasai perekonomian dunia. Di video sebelumnya yang berjudul Sejarah Uang yang Tidak Pernah Diajarkan di Sekolah, saya pernah mengisahkannya dalam sebuah dongeng. Dan di dalam dongeng itu ada tokoh yang bernama Johnson. Ia adalah seorang tukang emas yang kemudian menjelma menjadi bankir dunia dan akhirnya menguasai keuangan di seluruh negara dan juga ikut mengontrol segala sistem di dalam sebuah negara. Buat kalian pasti bertanya-tanya, siapa itu Johnson? Bagi kalian yang pernah membaca atau mendengarkan tentang teori konspirasi, pasti sudah bisa menebak kemana atau siapa sebenarnya Johnson itu. Tapi bagi kalian yang belum mengetahuinya, di video kali ini saya akan menjelaskannya sejarah uang sesuai kenyataannya. Sehingga nanti pada akhir cerita saya, kalian akan mengetahui siapa Johnson dan teman-temannya. Halo Pak, hai, kaman, asakap. Sejarah uang yang saya bahas ini tidaklah asal-asalan, karena saya melakukan riset dan mencari sumber-sumber. Dan kebetulan saya menemukan sebuah buku yang sekarang sudah ditarik dari peredaran. Entah karena sudah tidak lagi laku terjual atau dilarang peredarannya. Buku ini berjudul Masa Lalu Uang dan Masa Depan Dunia. Kalian bisa searching di Google. Di dalam buku ini lumayan lengkap menguraikan tentang sistem perekonomian dunia, sistem perbankan dunia, dan sistem perputaran uang yang beredar di dunia. Sebelum kita lanjutkan ke video saya berikutnya, untuk mengantar kalian agar lebih memahami video saya kali ini, sebaiknya kalian menonton terlebih dahulu video saya tentang sejarah uang yang tidak pernah diajarkan di sekolah, sehingga kalian tidak merasa kebingungan dalam penjelasan saya di video kali ini. Berikut narasi dari video saya kali ini. Pada abad ke-10 Masehi, manusia berjual beli dengan sistem barter, di mana manusia menukar barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka butuhkan. Para tukang emas mulai mengeluarkan sistem uang dari emas sebagai alat tukar yang sah. Masyarakat diminta menggunakan uang emas ini dengan sistem pinjaman yang diharuskan membayar bunga sampai pada masa yang disepakati. Para produsen uang ini kemudian disebut pedagang uang. Pada tahun 1024 Masehi, para pedagang mulai memegang kendali suplai uang di Inggris. Uang kemudian diedarkan dalam bentuk kwitansi deposit emas, yang mana pada masa itu uang ini beredar jauh lebih banyak, bahkan melebihi koin emas dan perak itu sendiri. Sebenarnya demikian. Kwitansi deposit emas ini berawal dari mereka yang memiliki kelebihan koin emas dan perak, sehingga saat itu terjadinya marak pencurian dan perampokan. Mereka kemudian menitipkan ke para pedagang emas segala koin emas dan perak yang mereka miliki. Kemudian para pedagang emas ini memberikan kwitansi deposit emas tersebut kepada mereka untuk dijadikan alat tukar dalam kehidupan sehari-hari. Singkat cerita, pada waktu itu para pedagang emas ini mulai melihat peluang dari bisnis uang mereka. Semisal ada yang mau meminjam 100 koin emas, tetapi mereka hanya diberikan 100 lembar kwitansi saja. Dari sini mereka menyadari bahwa banyak orang tidak akan mengambil kembali uang koin emas mereka, karena mengumpulkan kembali 100 lembar kwitansi yang sudah mereka pergunakan untuk jual beli sangatlah sulit. Apalagi ditambah dengan bunga yang harus mereka bayarkan kepada para pedagang emas. Sehingga para
uang ini bahkan mulai berani meminjamkan kwitansi melebihi cadang emas mereka. Misalnya seperti ini. Mereka hanya memiliki 5 juta dolar koin emas. Tetapi mereka berani meminjamkan 600 sampai 700 dolar karena hanya diberikan dalam bentuk kwitansi deposit. Hal ini tidak ada yang berani dan benar-benar menyadari tindakan yang dilakukan oleh para pedagang uang ini. Semua hal ini kemudian menjadikan mereka sebagai orang yang berperan penting dalam mengendalikan uang yang beredar di masyarakat. Mereka bisa saja sewaktu-waktu memberikan banyak pinjaman kepada masyarakat, sehingga uang yang beredar tidak terbendung. Tetapi mereka juga bisa memberhentikan atau mengurangi pinjaman kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang tidak mampu membayar pinjaman akan menggadaikan rumah, tanah, lapak dagangan, dan masih banyak aset yang lainnya dengan harga yang sangat murah demi melunasi hutang mereka. Sistem ini pun kita jumpai sampai saat ini di dunia perbankan kita. Misalnya, kita berhutang ke bank untuk membeli rumah, kendaraan, berbisnis, atau lainnya. Namun, dalam perjalanan kita tak sanggup lagi membayarnya. Maka, pihak bank akan menyita aset kita yang telah menjadi jaminan kepada pihak bank tersebut. Dan biasanya, setelah disita, aset ini pun dilelang dengan harga yang jauh di bawah harga pasarannya. Pada tahun 1100 Masehi, Raja Henry pertama menggantikan Raja William kedua di Inggris. Ia mengambil kembali hak dalam mendistribusikan uang kepada masyarakat dari tangan pedagang uang. Tapi di sini ia menggunakan uang yang berbeda, yaitu uang yang terbuat dari kayu atau talley stick. Dan penggunaan uang ini bertahan cukup lama di wilayah kerajaan Inggris. Pada tahun 1509 Masehi, Raja Henry ke-8 menggantikan Raja Henry ke-7 menjadi raja di Inggris. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan penggunaan bunga dalam pinjaman uang. Para pedagang uang ini pun tidak menyia-nyiakan kesempatan mereka untuk melakukan ekspansi besar-besaran. Pada tahun 1533, Ratu Mary pertama menjadi ratu di Inggris. Pada masa ini, ratu memperketat kembali aturan bunga pinjaman. Sistem ini tentu saja membuat para pedagang uang marah, sehingga mereka menghambat suplai uang emas, sehingga ekonomi Inggris pun menjadi runtuh. Pada tahun 1588, Ratu Elizabeth pertama naik takhta dan memerintahkan bahwa pemerintahan Inggris harus mengedarkan uang emas mereka sendiri. Maka ia mulai memproduksikan koin emas dan perak mereka sendiri, sehingga beralih suplai uang dari para pedagang uang. Pada tahun 1609, para pedagang uang mendirikan bank sentral pertama di Amsterdam, Belanda. Pada tahun 1642, para pedagang uang membiayai Oliver Cromwell untuk melancarkan revolusi di Inggris, supaya mereka bisa kembali memegang kendali sistem perputaran uang. Peperangan ini pun membuat Raja Charles pertama kalah dan harus dihukum mati pada tahun 1649. Para pedagang uang segera berkonsolidasi, dan selama beberapa dekade berikutnya mereka memperkarsai berbagai perang dengan biaya yang sangat tinggi untuk Inggris. Mereka juga mengambil sebidang properti di tengah kota London yang sekarang kita sebut sebagai The City of London. Tahun 1694, setelah 50 tahun berperang, pemerintahan Inggris akhirnya mengalami kesulitan uang. Sehingga mau tidak mau mereka harus meminjamkan uang kepada para pedagang uang. Mereka pun bersedia meminjamkan uang dengan sistem yang sudah diterapkan oleh para pedagang emas. Dengan syarat mereka diberikan hak untuk mendirikan
sebuah bank swasta yang nantinya akan menjadi bank sentral dari Inggris dengan hak menciptakan kredit. Dan nama dari bank ini adalah Bank of England. Mereka memberi nama seperti ini supaya publik berpikir bahwa bank ini adalah bank milik pemerintah, padahal ini ialah bank milik para pedagang emas yang ada di Inggris. Modal awal yang harus di-store untuk mendirikan bank ini adalah 1,25 juta pound sterling dalam bentuk emas. Tetapi kenyataannya hanya 750.000 pound sterling yang distorkan. Tetapi hal ini tidak menghalangi mereka untuk segera memulai pinjaman kepada kerajaan Inggris dengan menggunakan bunga. 4 tahun kemudian, Bank of England mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ini tentu mempermudah para pedagang uang untuk mengontrol uang yang beredar di masyarakat Inggris. Bagaimana caranya? Berikut penjelasannya. Pertama, Bank of England mempermudah pinjaman uang sehingga masyarakat mulai berbondong-bondong meminjamkan uang untuk bertransaksi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, sebenarnya pada saat itu selesai terjadinya peperangan di kerajaan Inggris itu sendiri. Setelah selesainya peperangan, masyarakat kemudian mulai bangkit untuk pelan-pelan memperbaiki ekonomi mereka. Dalam memperbaiki ekonomi, otomatis mereka pasti membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga pada waktu itu ada sebuah bank yang bersedia memberikan pinjaman. Nah, bank inilah yang disebut Bank of England. Sehingga masyarakat pun berbondong-bondong, beramai-ramai untuk mengajukan pinjaman terhadap bank ini. Yang kedua, Bank of England menerbitkan semakin banyak uang dan uang yang beredar pun semakin banyak. Akibatnya banyak uang yang beredar dan terjadilah inflasi. Harga barang mulai naik dan masyarakat mulai berhutang lebih banyak lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang ketiga, para pedagang uang ini merasa sudah cukup puas dengan banyaknya pinjaman yang terjadi. Sehingga mereka mulai memperketat sistem penyuplaian uang dengan cara mempersulit proses pinjaman atau meniadakan pinjaman kepada orang-orang tertentu. Akhirnya muncullah orang yang gagal bayar hutang dan bangkrut. Yang keempat, bank sentral kemudian membeli aset-aset orang yang bangkrut tersebut dengan harga yang sangat murah demi melunasi hutang-hutang mereka. Nah, dari poin ketiga dan keempat ini sebenarnya ada hubungannya, di mana Bank of England ini sengaja menahan atau memperketat suplai uang sehingga terjadinya inflasi tadi. Nah, dari inflasi tersebut timbullah masyarakat yang mengalami bangkrut dan hutang yang besar. Sehingga mau nggak mau mereka harus menjual aset-aset mereka seperti rumah, tanah, lapak dagang, ternak, dan lain sebagainya demi melunasi hutang mereka. Dan mereka menjualnya kepada para pedagang uang tersebut. Dan otomatis mereka membelinya dengan sangat murah, di mana harga di bawah pasar. Di mana harga di bawah pasaran misalnya. Dari cerita ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa inflasi sebenarnya tidak membawa efek buruk terhadap bank itu sendiri. Mereka adalah sekelompok orang yang mendapatkan keuntungan dari inflasi. Sehingga apapun yang terjadi, sebenarnya bank tidak akan mengalami kerugian. Karena apabila defisit uang semakin menipis, mereka kembali mencetak uang tersebut. Next. Pada tahun 1760 muncullah seorang bankir dunia bernama Mayer Amschel Bauer, atau lebih dikenal Mayer Amschel Rothschild. Ia menemukan sebuah teori bahwa memberikan pinjaman kepada pemerintah jauh lebih menguntungkan
daripada memberikan pinjaman kepada individu. Sebab pinjaman kepada pemerintah tentu nilainya lebih besar dan hutangnya dijamin oleh penerima pajak negara. Siapa penerima pajak negara itu? Kemudian Mayer Amschel Rothschild ini melatih kelima anaknya supaya bisa berbisnis uang seperti ini. Sampai di sini, adakah di antara kalian yang bisa menebak apa yang dilakukan Mayer Amschel Rothschild dan apa yang diwariskan kepada kelima anaknya? Jangan lupa tulis di kolom komentar jawabannya.